Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 491 Hailey datang ke Inggris. Ketika Jessie pergi ke AS untuk menghadiri pernikahan Jordan, dia telah menyelidiki Lauren dan mengatakan bahwa dia adalah wanita jahat yang berselingkuh dengan pria lain. Kejadian itu sendiri hampir membuat Jordan dan Lauren putus. Setelah mengalami pengkhianatan Hailey, Jordan sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Jordan tersenyum. "Jangan khawatir, Jessie. Kau melakukan apa yang kau lakukan demi kebaikanku." Jordan tahu bahwa seperti dirinya, Jessie telah ditipu oleh Jamie. Sambil mengangkat gelasnya, Jessie berdenting gelas dengan Jordan. Ia menunjuk Lauren, yang sedang bernyanyi, dan berkomentar kepada Jordan. "Lauren adalah gadis yang baik. Dia cantik dan nyanyiannya indah. Selain itu, dia mencintaimu dengan sepenuh hati, kamu harus menghargainya, mengerti?" Jordan mengangguk. "Aku akan melakukannya." Lauren menyanyikan 2 lagu berturut-turut. Namun, ia segera merasa sedikit mual dan ingin muntah. Jordan membawanya ke kamar mandi dan menggendongnya kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Di ruang makan, Charleston juga berpamitan. Jessie dan Yumi juga kembali ke kamar mereka untuk tidur malam itu. Bibi Jordan berdiri, tetapi sebelum dia pergi, Stefan berinisiatif untuk mengejarnya. Wajahnya sedikit memerah dan dia tampak gugup seperti anak kecil. "Nona Stella." "Tuan Howard, ada apa?" "Nona Stella, sudah lebih dari 20 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi Anda masih sangat cantik. Bisakah saya berbicara dengan Anda secara pribadi?" Sementara itu, di kamar Charleston, Jordan pergi ke kamar kakeknya setelah Lauren tertidur. "Kakek." Seolah-olah dia mengira Jordan akan mencarinya, Charleston belum tidur. "Kakek, apa pendapatmu tentang Lauren?" Charleston berseri-seri. "Dia gadis yang sangat baik. Namun, aku tahu bahwa wanita yang paling kau cintai bukanlah dia. Melainkan Victoria, kan?" Jordan mendesah. "Ya, kakek. Aku ingin menyelesaikan misi pelatihan keluarga secepat mungkin dan mencari tahu mengapa keluarga kami ingin menangkap ayah Victoria saat itu. Aku ingin melihat Victoria secepat mungkin. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku menikahi Lauren untuk mencari tahu tentang keberadaan Victoria." Dia mengakui bahwa dia telah jatuh cinta pada Lauren, tetapi orang yang meninggalkan kesan terdalam padanya tetaplah Victoria. Bagaimanapun, Victoria adalah orang yang mendampinginya selama hari-hari tersulitnya. "Kakek, aku sudah menyelesaikan uji coba bisnisku sekarang. Apakah ada misi lain?" Charleston menjawab, "Jordan, kamu baru saja pulang. Aku akan menceritakan tentang misi itu dalam beberapa hari. Habiskan beberapa hari ini untuk mengajak Lauren berkeliling, dan juga menghabiskan waktu dengan ibumu. Aku khawatir kamu akan pergi besok jika aku memberimu misi sekarang." Jordan mengangguk. "Baiklah, kakek, istirahatlah lebih awal. Aku akan kembali ke kamarku sekarang." Keesokan paginya, Lauren terbangun dalam keadaan linglung. Jordan sudah bangun sejak lama. Ia menatap Lauren sambil tersenyum dan berkata, "Diva, kamu akhirnya bangun." Lauren mengusap matanya dengan bingung. "Hah? Siapa Diva itu?" Jordan menjawab, "Tentu saja. Aku tidak tahu kamu bisa bernyanyi dengan baik." Lauren terkejut. "Apakah aku bernyanyi tadi malam?" Dan jelas sudah minum terlalu banyak dan tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Senyum tersungging di wajahnya. "Ya, benar. Kamu menyanyikan Cold Heart oleh Dua Lipa dan Elton John, juga Easy on Me milik Adele. Kamu bernyanyi dan menari. Kamu juga berdansa dengan kakekku, dan kamu bahkan melakukan tarian striptease. Aku sama sekali tidak bisa menghentikanmu. Sayang, aku tidak menyangka kamu memiliki sisi yang begitu bergairah dan tak terkendali." Lauren benar-benar tercengang. Dia tidak tahu apakah Jordan bercanda atau tidak. Sambil melompat untuk menyambar selimut, dia buru-buru merangkak di bawah selimut, tidak berani menunjukkan wajahnya. "Ah, aku sangat malu sampai ingin bunuh diri. Aku tidak ingin hidup lagi. Bagaimana aku bisa menghadapi keluargamu?" Lauren selalu menjadi putri yang bermartabat dan sopan dari keluarga yang berpengaruh. Ini adalah pertama kalinya dia berada di rumah suaminya, tetapi dia benar-benar melakukan hal seperti itu. Dia merasa ingin mati. Jordan menghiburnya sambil tersenyum, "Konyol, aku bercanda. Kamu hanya menyanyikan 2 lagu dan tidak menari. Padahal, kamu bernyanyi dengan sangat baik. Aku bahkan merekamnya untukmu. Apakah kamu ingin menontonnya?" "Sebagai..." "Tidak, tidak, tidak!" teriak Lauren dari balik selimut. Jordan menggelengkan kepalanya. Ia tahu Lauren tidak akan berani keluar dan bertemu siapapun untuk saat ini. Baru saat waktu makan siang tiba, Lauren akhirnya muncul. Ia benar-benar seperti wanita dewasa dan tidak menyentuh alkohol. Sore harinya, Jordan mengajak Lauren berkeliling kastil. Tepat saat mereka berdua tiba di luar kastil dan mengagumi kebun buah yang unik, telepon Jordan berdering. "Hailey." Jordan melihat ke layar dan melihat bahwa Hailey yang menelepon.
Karena tidak ingin Hailey merusak suasana hatinya, dia tidak menjawab. Namun, Hailey terus menelepon. Jordan tidak punya pilihan selain menjawab panggilan itu. Apa? Tanya Jordan dingin. Jordan, di mana rumahmu? Jordan berkata, mengapa kamu menanyakan hal ini? Hailey menjawab, aku sudah tiba di Inggris dan sekarang aku ada di Trafalgar Square. Aku ingin pergi ke rumahmu. Bisakah kau menjemputku? Kata-kata itu membuat Jordan terdiam. Dia tidak menyangka Hailey akan mengikutinya ke Inggris. Dia bukan lagi istri Jordan. Kenapa dia ada di sini? Jordan menjawab dengan sangat lugas, apa yang ada dalam pikiranmu? Untuk apa aku membawamu ke rumahku? Pahami ini baik-baik. Kau bukan istriku lagi. Kita sudah bercerai. Ya, Jordan memang pernah berjanji pada Hailey bahwa dia akan membawanya ke istana untuk bertemu kakeknya. Namun, saat itu Jordan masih mencintai Hailey. Kini setelah dia bertemu Victoria dan Lauren, rasa cinta yang pernah dia pendam untuk Hailey telah lama sirna. Hailey berkata, aku tidak peduli, aku akan tetap datang. Kalau kamu tidak datang menjemputku, aku akan tetap menunggumu di alun-alun. Aku tidak akan pergi kemanapun. Jordan terkekeh. Terserah kamu. Tinggallah selama yang kamu mau. Aku tidak datang sendirian. Aku membawa anak kita ke sini. Anak kita ada di sampingku. Bahkan jika kamu tidak peduli padaku, kamu harus peduli pada darah dagingmu sendiri, kan? Apa? Jordan sangat marah. Hailey, anak itu masih sangat kecil. Kenapa kamu tidak tinggal di rumah untuk merawatnya dengan baik? Kenapa kamu membawanya ke sini? Hailey bersikeras. Pokoknya, aku sudah membawa anak itu ke sini. Aku ingin melihat kakekmu. Cepat jemput aku. Lauren yang mengenakan gaun bermotif bunga menyadari bahwa Jordan sedang marah. Ia bertanya dengan suara lembut, suamiku, ada apa? Jordan menutup gagang telepon dan berkata kepada Lauren, ini Hailey. Dia yang membawa anak itu ke Inggris. Hah? Lauren terkejut. Jordan berkata, baiklah. Keluargaku memang berencana membawa anak itu ke sini. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Hailey mengganggu kita. Setelah berbicara dengan Lauren, Jordan kembali menelepon. Baiklah, tunggu di alun-alun. Aku akan mengirim seseorang ke sana sekarang. Hailey sangat gembira. Jordan, aku ingin kamu mengirimkan kereta emas yang kamu dan Lauren tumpangi. Aku ingin naik kereta emas itu.